Bapa kami yang di surga, sukacita siang minggu ini menjelang sore kami boleh bersyukur kembali. Kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh memuji muliakan namamu. Kami boleh berada di kaki Tuhan untuk sujud menyembah Engkau, untuk menyenangkan hati Bapa dalam pujian doa penyembahan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu ingin berteduh di kaki Bapa. Kami ingin selalu Tuhan dekat di hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, dan melalui proses demi proses yang kami jalani, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Ketika Tuhan selalu ada perlindungan, baik dalam suka duka, senang sedih, kehidupan di padang gurun saat ini, dan kami meminta hujan kepadamu kembali Bapa. Kami tetap mendoakan minta hujan sampai pada akhirnya Engkau mengabulkannya. Kami percaya bahwa Bapa mendengarkan doa kami ini. Bapa di dalam kuasa dan segala ciptaan yang Kau berikan, Engkau adalah pencipta. Karena itu patutlah kami memohon meminta hujan kepadamu. Karena baik cuaca, baik segala keadaan, dan segala apapun yang terjadi di bumi, kami percaya ada energi atau kuasa ataupun kekuatan yang tidak bisa dibandingkan apapun, hanya Engkau yang memilikinya Bapa. Karena itu kami percaya dan meminta di dalam nama Yesus, Engkau akan memberikan hujan kepada kami yang sedang panas-panasnya begini. Amin. Dan firman ini saat ini kita mau membaca Alkitab di Yosua 22. Roh Kudus berkuasa atas kami. Di Yosua 22 ayat 9 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop suku-suku di seberang Yordan mendirikan mezbah, yang berbunyi demikian. Maka pulanglah Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, dan mereka pergi meninggalkan orang Israel keluar dari Silo di tanah Kanaan untuk pergi ke tanah Gilead, tanah milik mereka yang didiami mereka sesuai dengan titah Tuhan dengan perantaran Musa. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan. Mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah orang-orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu ke tanah Gilead Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika Akan bin Zerah berubah setia dengan mengambil barang-barang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukan itu saja yang mati karena dosanya. Bukan orang itu saja yang mati karena dosanya. Lalu jawab Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu, katanya kepada para kepala kaum-kaum orang Israel,
Allah segala Allah, Tuhan Allah segala Allah. Tuhan, dialah yang mengetahui dan patutlah orang Israel mengetahuinya juga. Jika sekiranya hal ini terjadi dengan maksud memberontak atau dengan maksud berubah setia terhadap Tuhan, biarlah. Jangan Tuhan selamatkan kami pada hari ini jika sekiranya kami mendirikan mezbah untuk berbalik daripada Tuhan, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atasnya serta korban keselamatan di atasnya. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntut balas terhadap kami. Tetapi sesungguhnya kami telah melakukannya karena cemas, sebab pikir kami, di kemudian hari anak-anak kamu mungkin berkata kepada anak-anak kami demikian, apakah sangkut pautmu dengan Tuhan Allah Israel? Bukankah Tuhan telah menentukan sungai Yordan sebagai batas antara kami dan kamu, hai orang Bani Ruben dan Bani Gad? Kamu tidak mempunyai bagian akan Tuhan. Demikianlah mungkin anak-anak kamu membuat anak-anak kami berhenti daripada takut akan Tuhan. Sebab itu kata kami, biarlah kita mendirikan mezbah itu bagi kita, bukankah untuk korban bakaran dan bukankah untuk korban sembelihan? Tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada Tuhan di hadapannya dengan korban bakaran dan korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami, kamu tidak mempunyai bagian daripada Tuhan. Kamu tidak mempunyai bagian pada Tuhan lagi, kata kami, apabila di kemudian hari demikian dikatakan pada kita dan kepada keturunan kita, maka apabila di kemudian hari demikian dikatakan mereka kepada kita dan kepada keturunan kita, maka kita akan berkata, tengoklah bangunan tiruan mezbah Tuhan itu yang telah dibuat oleh nenek moyang kami, bukan untuk korban bakaran dan bukan untuk korban sembelihan, tetapi mezbah itu menjadi saksi antara kami dan kamu. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang di depan kemah sucinya, yang ada di depan kemah sucinya. Setelah Imam Pinehas dan para pemimpin umat Israel serta para kepala kaum orang Israel yang bersama-sama dengan dia mendengar perkataan yang dikatakan oleh Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye itu, maka mereka menganggap hal itu baik. Kemudian berkatalah Imam Pinehas bin Eleazar kepada Bani Ruben, Bani Gad dan Bani Manasye, sekarang tahulah kami bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebab tidaklah kamu berubah setia terhadap Tuhan, dengan demikian kamu setelah melepaskan orang Israel dari hukuman Tuhan. Sesudah itu Imam Pinehas bin Eleazar serta para pemimpin itu meninggalkan Bani Ruben dan Bani Gad di tanah Gilead, pulang ke Kanaan kepada orang Israel. Lalu disampaikanlah berita itu kepada mereka. Hal itu dipandang baik oleh orang Israel sehingga orang Israel memuji Allah dan tidak lagi berkata hendak maju memerangi mereka untuk memusnahkan negeri yang didiami Bani Ruben dan Bani Gad itu. Dan Bani Ruben dan Bani Gad menamai mezbah itu saksi, karena inilah saksi antara kita bahwa Tuhan itulah Allah. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang selalu setia dan taat kepada firman-Nya, kita yang selalu merindukan hadirat-Nya, kita yang selalu merindukan Dia dalam segala keadaan kita, baik susah, senang, sedih. Karena Tuhan juga selalu merindukan anak-anak-Nya, sama seperti kita yang selalu merindukan Dia, seperti haus dahaganya seorang yang selalu merindukan Bapa kepada anak-anaknya, demikian juga anak-anak yang merindukan Bapa. Seperti rusa yang merindukan air, seperti bumi yang sedang gersang merindukan hujan. Biarlah kesejukan di antara kita ya Tuhan akan selalu tercipta, karena kami anak-anak-Mu selalu butuh Engkau dan kedamaian dan cinta kasih-Mu yang tak terbatas itu. Biarlah selalu memelihara kami dalam segala keadaan kami. Terpujilah Engkau untuk selamanya Bapa. Amin. Selamat siang, God bless you all, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Immanuel. Jangan lupa subscribe ya guys. God bless you all my subscriber.